Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan dahsyat ya Koko ya. Nah, hari ini kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Bapakku datang padamu. Amin. Haleluya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang colek-colek adiknya atau kokonya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus yang Tuhan baik. Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan Yang luar biasa. Yang luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. tiba saatnya. Tiba saatnya Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Hanya Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Laskar Iman pasti menang. Jesus, amin. Amin. Kita mau angkat pujian hari ini. Kurasa bahagia. Siapa yang hari ini bahagia? Siapa? Ayo siapa? Cici Lucy bahagia dan Koko Nathan juga bahagia sebab kita melayani Tuhan. Musik Koko. Hari ini kita rasa bahagia, amin. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
adik-adik, siapa yang masih semangat nih Koko nih memuji Tuhan? Kita harus semangat memuji Tuhan. Coba kita tes dulu. Laskar Iman pasti menang. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi Koko, kita tes lagi nih. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Siapa yang di sini dicintai Tuhan? Angkat tangannya. Kita semua dicintai Tuhan. Big or small. Kita semua dicintai dan dihargai Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Liput tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang cinta Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus
Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hambamu yang akan beritakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik ada yang tahu tema bulan ini apa? Hayo. Adik-adik ada yang tahu nggak? Hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, tema bulan ini adalah menjadi generasi yang mengenal Allah dengan benar. Nah, siapa yang bisa tebak? Hari ini Cici mau membawakan firman Tuhan tentang apa? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Nah, kita mau belajar dari Samuel. Nah, Samuel ini mungkin bagi adik-adik sudah tidak asing lagi ya. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang Samuel. Ya, adik-adik, kita mau belajar terlebih dahulu tentang latar belakang Samuel. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Nama ayah Samuel adalah, ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, betul sekali. Nama ayah Samuel adalah Elkana dan ibu Samuel bernama Hana. Nah, adik-adik, Hana ini bisa dikatakan dia adalah seorang istri yang mandul. Nah, dia mandul dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, suatu saat Hana berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan sampai dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus agar dia mempunyai anak. Nah, doa Hana ini dijawab oleh Tuhan. Setelah itu Hana mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini dia menamai Samuel. Nah, adik-adik, Samuel terpanggil sejak dia remaja. Nah, sejak mudanya Samuel sudah terpanggil oleh Tuhan. Dia masa mudanya mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik di rumah masih kecil, adik-adik tidak usah khawatir karena adik-adik bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat adik-adik harus sampai dewasa, mungkin sampai tua. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati adik-adik. Nah, adik-adik walaupun di rumah masih kecil, adik-adik bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Samuel. Nah, adik-adik, lalu hal-hal yang mendasari Samuel mengenal Allah dengan benar itu apa saja adik-adik? Yang pertama adalah hati yang melayani. Nah, Samuel dia memiliki hati yang melayani. Kita bisa baca sama-sama di 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel terpanggil. Cici baca ya adik-adik ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, adik-adik bisa lihat di sini adik-adik bahwa Samuel ini yaitu menjadi pelayan Tuhan dan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, pada saat itu juga diceritakan di sini penglihatan pun tidak sering. Nah, adik-adik,
masa muda Samuel ini dia mau benar-benar melayani Tuhan. Dia bisa saja ya adik-adik tinggal di rumah orang tuanya, senang-senang, terus bermain dengan teman-temannya, terus dia bisa happy-happy di luar sana. Tapi Samuel ini mau benar-benar memiliki hati yang melayani kepada Tuhan. Nah, Samuel ini hebat ya adik-adik, sejak masa mudanya dia mau mengenal Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah Samuel hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, kita bisa baca lagi di 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20. Cici baca lagi adik-adik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Nah, Samuel ini sejak masa mudanya dia mengenal Tuhan dan hidup Samuel ini berkenan kepada Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan? Nah, kita juga mau seperti Samuel ya adik-adik ya, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik di cerita 1 Samuel ini pasal 3 di sini bisa dikatakan Samuel ini hidupnya di pengawasan Imam Eli adik-adik ya. Nah, hidup di bawah pengawasan Imam Eli ini Samuel benar-benar mau melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh adik-adik. Dia hidupnya berkenan kepada Allah. Apalagi di zaman Samuel ini penglihatan itu jarang dan firman Tuhan jarang sekali dinyatakan. Nah, apalagi anak-anak Imam Eli ini mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka tidak berkenan dan mereka tidak mau mengenal Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Nah, Imam Eli pun tahu bahwa anak-anaknya hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Samuel ini tidak berpengaruh akan anak-anak Imam Eli. Dia tetap hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia mau tetap melayani Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya adik-adik, marilah kita mau seperti Samuel yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, apa tadi yang seperti Cici ceritakan? Dia mau melayani Tuhan dan dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama mau belajar dan mau menjadi seperti Samuel. Siapa di sini yang mau menjadi seperti Samuel? Sejak masa mudanya, sejak masa kecilnya, dia mau benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Yuk adik-adik, firman Tuhan sampai di sini saja. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menjadi seperti Samuel ya Bapa, yang mau melayani Tuhan dan yang mau hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus, tapi kami mau melayani Tuhan. Kami mau hidup kami sejak kecil ini mengenal Engkau dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.